Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur series lagi nih, yang tentunya sangat menarik, dari film yang berjudul Daniel Spellbound. Film ini menceritakan seorang remaja yang menjadi pelacak benda-benda sihir yang dicari oleh orang banyak. Nah, benda sihir menarik apa aja nih yang didapat remaja tersebut? So, yang penasaran langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Daniel yang diam-diam masuk ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh troll yang sedang tertidur. Dia sedang mencari jamur ogre berasal dari tumpukan pup troll. Setelah mengambil jamur ogre, telepon berdering nih yang membuat seluruh troll terbangun. Dengan cepat Daniel mencoba kabur dari sana. Hingga akhirnya dia berhasil kabur dan keluar melalui lubang pembuangan. Kemudian Daniel menemui pedagang hotdog bernama Tyson untuk menjual jamur ogrenya. Ternyata Daniel ini adalah pelacak sihir untuk menemukan barang sihir istimewa nih secara ilegal. Tyson menggunakan jamur ogre untuk menggandakan dirinya agar membantunya berjualan hotdog. Setelah itu Daniel bertemu dua pria bermata satu dan membawanya ke toko roti bertemu penyihir bernama Pie Maker. Jadi Daniel ini mempunyai utang kepada Pie Maker untuk melacak bahan sihir resep kuenya. Tapi Daniel selalu gagal mendapatkannya dan beralasan bahwa dia sedang diincar petugas biro sihir. Pie Maker tidak percaya begitu saja. Dia mengeluarkan hewan buasnya yang ternyata seekor babi nih yang ahli dalam melacak sihir. Lalu dia memeriksa tubuhnya Daniel. Yang ternyata ditemukanlah satu jamur ogre. Pie Maker marah merasa dibohongi oleh Daniel karena terancam Daniel akan berjanji membawakan mawar fugu yang tersembunyi nih dan harganya sangat mahal untuk melunasi hutangnya. Setelah itu mereka sepakat dan Daniel diberikan waktu 24 jam untuk membawa mawar fugu. Lalu tangan Daniel diberi cap mantra agar tidak bisa kabur darinya. Kemudian dia pergi dari sana membawa babi milik Pie Maker. Dia terkejut nih mendengar babi itu bisa berbicara bernama Hogi. Lalu di sini Daniel mengajak Hogi bekerja sama dengannya untuk mencari mawar fugu dan akan membebaskan Hogi dari Pie Maker. Setelah itu mereka pergi ke pabrik Albright karena Daniel mengetahui nih mawar fugu berada di sana. Diam-diam mereka masuk ke dalam, lalu Hogi mengendu sihir di mesin minuman. Kemudian Daniel memeriksanya dan memasukkan kode alkemis. Ternyata benar nih, mereka masuk ke tempat yang dipenuhi oleh sihir. Daniel meminta Hogi tak menyentuh apapun, tapi dia malah menyentuh sebuah tentakor yang membeku. Kemudian mereka menemukan banyak mawar fugu di sana. Tapi mereka harus menemukan satu mawar yang bisa memperpanjang hidup sampai ribuan tahun. Jika menyentuh mawar yang salah akan membuat mereka mati. Tiba-tiba tentakor yang tadi disentuh oleh Hogi hidup dan menyeretnya. Lalu Daniel mencoba menyelamatkan Hogi. Hingga akhirnya tentakor tak sengaja menyentuh mawar yang membuatnya meledak. Daniel dan Hogi pun selamat nih. Kemudian Hogi bisa mengendus mawar yang berkhasiat itu. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan mawar fugu. Setelah itu mereka pergi dari sana. Tiba-tiba datanglah pasukan dari Biro Penegakan Sihir yang menangkap mereka. Di sisi lain, seorang petugas biro bernama Lucy menemui Tyson nih karena telah menggunakan sihir ilegal. Lalu Tyson menggandakan diri untuk melawan Lucy nih agar tidak tertangkap. Dengan mudahnya Lucy mengalahkan Tyson dan menangkapnya. Sementara Daniel dan Hogi dibawa ke biro dan bertemu dengan Primus nih, pemimpin dunia sihir yang bernama Camilla Thomas. Yang ternyata dia adalah teman Duncan Spellbound atau ayahnya Daniel. Lalu memberikan jurnal milik ayahnya sebelum meninggal yang berisi pencarian telur Grapon. Jadi ayah Daniel seorang peneliti hebat nih di Biro Penegakan Sihir, di mana biro sihir ini bekerja untuk memastikan dunia sihir tetap tersembunyi dari dunia nyata. Di sini Primus Camilla tahu bahwa Daniel selama ini menuju barang sihir ilegal dan membuatnya terus ditangkap oleh biro. Tapi kali ini dia mengakui keahlian Daniel sebagai pelacak hebat nih karena telah menemukan mawar fugu.
Maka dari itu dia mau menyewa Daniel sebagai pelacak untuk melanjutkan misi ayahnya menemukan telur Griffon. Sebelum penyihir kuat menemukan telur itu untuk mengancam dunia sihir. Tapi di situ Daniel menolak tawaran itu karena tidak mau menjadi seperti ayahnya yang mati sia-sia. Tapi Daniel tidak bisa keluar dari sana karena Mawar Fugu diambil dan dimasukkan ke brankas Spyro. Primus Camilla akan mengembalikan Mawar Fugu serta membebaskannya dari Paymaker nih jika dia mau bekerja sama. Daniel tetap tidak mau, kemudian Lucy datang untuk membawa Daniel dan Hoggy ke blok Danny untuk dungeon yaitu penjara. Terlihat Lucy dan juga Daniel saling kenal karena saking seringnya Lucy menangkap Daniel. Mereka dimasukkan ke penjara bersama dengan tahanan lain dan juga Tyson. Di sini Tyson mengetahui bahwa Daniel mencuri Mawar Fugu milik Dark Mage atau Victor Albright yang juga pemimpin Liga Alkemis yang ingin menguasai sihir dunia. Sekarang mereka sedang mengincar telur Griffon yang bisa menyerap sihir apapun. Lalu muncullah Paymaker dari cap di tangan Daniel. Dia memberitahu pengumuman sayembara kepada para tahanan. Untuk menangkap atau menghajar Daniel akan diberikan $9.000. Mendengar itu, para tahanan pun berebutan untuk menghajar Daniel. Kemudian Daniel mempunyai ide untuk memprovokasi mereka dan membuat pintu penjara hancur agar bisa kabur dari sana. Tapi para tahanan terus mengejar mereka. Don't worry, Danny. Hingga akhirnya mereka berhasil membuka gerbang sihir tahanan dan keluar dari sana. Kemudian Daniel pergi ke brankas tempat Mawar Fugu disimpan. Dengan keahlian Hoggy dalam mengunduh sihir bisa membuka kode brankas itu. Di situ Daniel pun mengambilnya, tapi mereka ketahuan oleh Lucy. Tiba-tiba muncullah Dark Mage yang mau mengambil Mawar Fugu dari Daniel. Lucy dan pasukan Biro kalah, lalu dia mengambil Mawar Fugu dari tangan Daniel. Setelah kejadian itu, Primus Camilla menegaskan bahwa mereka harus menemukan telur Griffon sebelum Dark Mage menjadi sangat kuat. Mendengar itu, Daniel pun berubah pikiran dan mau menerima misi tersebut. Sebagai balasannya, Primus Camilla melepaskan Daniel dari cengkraman Paymaker, tapi mengganti cap di tangannya dengan biro sihir. Sebelum itu, Daniel dan Hoggy akan mencari Jelly Peri untuk dibarter menjadi alat khusus persiapan mencari telur Griffon. Mereka menyusuri setiap gang yang dipenuhi oleh grafiti. Di situ Hoggy terus mengendus tempat beradanya peri. Akhirnya mereka menemukan grafiti tersebut. Lalu Daniel yang masuk sendirian karena penasaran, Hoggy pun ikut masuk. Kemudian Daniel mengambil jelly di air mancur, sementara Hoggy bersenang-senang karena terhipnotis oleh musik di sana. Hingga dia ketahuan oleh para peri. Untungnya Daniel pakai earphone dan tidak terkena hipnotis. Kemudian para peri mengetahui bahwa Daniel mencuri jelly mereka dan kabur dari sana. Untung aja mereka berhasil keluar. Setelah itu mereka pergi ke cheat code tempat berkumpulnya pelacak sihir. Saat masuk ada pengecekan diri nih, yaitu mesin pendeteksi. Daniel asli manusia, tapi yang bikin kaget ternyata Hoggy manusia juga. Ternyata dia terkena mantra kutukan yang permanen menjadi babi. Daniel terus bertanya-tanya, tapi Hoggy memintanya untuk menukar Jelly Peri dengan senjata yang diperlukan. Lalu Daniel menemui Hector, pemilik tempat itu, meminta beberapa senjata dan token tukang perahu. Kemudian datanglah pelacak terhebat di dunia sekaligus penyihir nih, yaitu Burden. Dia ini menukarkan tanduk Minotaur yang sangat langka. Di sisi lain, Primus Camilla meminta petugas Santana Lucy untuk membantu Daniel dalam misinya. Sementara Hector menolak barter karena Jelly Peri milik Daniel sedikit dan meminta tambahan barang lain yang lebih berharga. Tak sengaja Hoggy mengatakan buku jurnal ayahnya berisi rahasia telur Griffon. Hector pun mendengar dan menginginkan buku jurnal itu, tapi Daniel menolak. Kemudian di situ Hector menantang Daniel bertanding main game. Jika Daniel menang maka dia bisa membawa senjata dan token tukang perahu. Tapi jika kalah, Hector mengambil jurnal tersebut. Dengan yakinnya bakal menang karena Daniel menguasai game di sana, dia pun setuju. Tapi ternyata tantangannya bermain game dance. Hoggy menawarkan diri nih untuk menggantikan Daniel karena tahu dia tidak jago menari. Akhirnya game pun dimulai.
Ternyata Hogi ini jago dalam menari hingga dia mendapat skor tertinggi. Daniel percaya diri akan menang, tapi saat giliran Hector, di sini Daniel kaget. Ternyata Hector si Spider Centaur yang memiliki kaki laba-laba. Dengan kakinya yang banyak membuat Hector menang dengan skor di atas Hogi. Mau tidak mau, Daniel menyerahkan buku jurnal ayahnya. Saat dicek oleh Hector, buku itu kosong dan membuatnya marah karena mengira Daniel membohonginya. Lalu Daniel dan Hogi diserang oleh Hector dan pelacak lainnya. Kemudian Burden menyelamatkan Daniel. Dia bingung nih kenapa buku itu dibilang kosong. Menurut Burden, buku itu dilindungi mantra warisan yang hanya bisa dibaca oleh keluarganya. Tiba-tiba semua orang di sana menjadi patung emas. Bersamaan datanglah Victor Albright Alchemist. Daniel mencoba kabur tapi ketahuan oleh Victor dan pasukannya. Dia mengajak Daniel bekerja sama. Tiba-tiba muncullah Lucy yang menaiki truk es krim. Lalu Daniel membawa Hogi yang menjadi patung emas menaiki truk itu dan mereka pun kabur dari sana. Tapi pasukan Victor terus menyerang mereka. Hingga Hogi terbebas dari kutukan patung emas. Karena pasukan semakin banyak, mereka pergi dari sana. Sementara Victor mengetahui Daniel mengikuti jejak ayahnya dan tahu kemana dia akan pergi. Di perjalanan Daniel baru tahu kalau Lucy akan membantunya dalam misi tersebut. Mereka akan pergi ke gurun Fata Morgana tempat Lord Griffon berada. Sebelum itu Daniel ingin mereka pergi menemui Ratu Duyung Shanghai. Menurut jurnal ayahnya, gurun Fata Morgana ini terkunci dan untuk membukanya dengan permata istimewa atau Zamrud Ratu Duyung. Jadi zaman dahulu gurun dan lautan terus berperang selama bertahun-tahun. Tapi semua berubah saat Raja Serangga jatuh cinta pada Ratu Duyung nih bertemu di medan perang. Dan Raja Serangga berhasil mengambil hati sang ratu hingga akhirnya perang berakhir. Sebelum mereka berpisah, Raja Serangga meninggalkan bukti cintanya pada Ratu Duyung, yaitu sebuah cincin zamrud. Tapi semenjak saat itu Ratu Duyung bersembunyi di perairan Shanghai. Semua cerita itu Daniel ketahui dari ayahnya. Kemudian mereka pergi dengan teleportasi menggunakan truk es krim ke perairan Shanghai. Sesampainya di sana mereka harus menemukan token tukang perahu untuk membawa mereka ke tempat Ratu Duyung. Lalu Hogi mencari keberadaan token tukang perahu hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat akuarium dan bertemu token tukang perahu. Kemudian mereka masuk ke mulut katak raksasa untuk pergi ke tempat Ratu Duyung. Let's see. Hogi, look out! Hingga sampai di sana mereka harus memecahkan teka-teki nih, yaitu menebak nama Ratu Duyung dalam bahasa Duyung. Mereka tidak punya banyak waktu. Jika gagal mereka akan terbakar oleh dinding sihir yang terus bergerak. Daniel pun ingat nih nama ratu itu, yaitu Nurenya. Here. Second. This one. Untung aja Lucy mengetahui bahasa Duyung. Mereka berhasil menebak tepat waktu. Setelah itu Ratu Duyung hanya mengizinkan manusia tanpa sihir yang boleh masuk menemuinya. Di sini hanyalah Daniel manusia tanpa sihir, tapi dia tidak bisa masuk karena tato sihir di tangannya. Awalnya Lucy tidak mau menghilangkan tato itu karena takut Daniel kabur dalam misinya. Tapi Daniel meyakinkannya nih, lalu Lucy menghapus tato itu. Daniel pun sendirian masuk ke dalam bertemu Ratu Duyung. Kemudian Daniel meminta permata zamrud pemberian Raja Serangga. Mendengar itu membuat Ratu Duyung marah. Di sini dia menceritakan kisah sebenarnya. Raja Serangga menghancurkan bangsa Duyung. Dia menggunakan tongkat kunci dengan permata untuk memburu dan mengurung makhluk sihir lalu menjualnya ke penawar. Setelah itu Raja Serangga mengambil hati sang ratu, tetapi ratu masih bisa mengambil permatanya, hingga Ratu Duyung hidup seperti zombie tanpa hatinya. Kemudian Ratu Duyung meminta Daniel untuk mendapatkan hatinya kembali. Maka dari itu dia akan memberikan permata zamrud itu. Kemudian Daniel pun berangkat nih bersama Lucy dan Hogi ke pos luar mistis, karena Raja Serangga menjual hati ratu ke sana. Dengan teleportasi mereka pun sampai, lalu Tyson menelpon akan membantu mereka masuk ke dalam pos dengan meminta Lucy menyamar sebagai pemburu Gorgon bersama babi yang berpura-pura membeli peralatan di sana.
Sementara itu, Daniel diam-diam masuk untuk mengambil hati Ratu Duyung. Mereka pun beraksi nih. Sebelum itu, Daniel meminta Lucy jangan terlalu kelihatan seperti petugas biro, karena yang mengetahui tempat itu hanya para pelacak. Lalu Lucy dan Hoagie masuk ke dalam bertemu dengan pemilik di sana bernama Kel. Terlihat banyak benda sihir ilegal di sana nih. Kemudian Lucy berkeliling mengalihkan perhatian Kel dengan melihat semua benda-benda di sana untuk dibeli. Sementara Hoagie membantu Daniel untuk masuk ke dalam dengan mencuri ID cardnya Kel. Akhirnya Daniel berhasil masuk nih. Lalu mereka mencari hati Ratu Duyung. Dengan keahlian Hoagie, mereka berhasil menemukan hati tersebut. Daniel pun mengambil hati itu. Tiba-tiba perangkap di sana aktif yang mengeluarkan cairan mantra asam. Di sisi lain, alarm penyusup berbunyi dan membuat Kel curiga kepada Lucy dan Hoagie yang tidak ada di sana. Sementara Daniel dan juga Hoagie berusaha menghindari mantra asam. Hoagie berhasil naik ke lift, tapi Daniel masih berusaha untuk menyusul Hoagie. Akhirnya Daniel berhasil naik dan mereka mencoba kabur dari sana. Tapi penyamaran Lucy ketahuan. Kel tahu nih Lucy petugas biro dan Daniel si pelacak yang melanggar kode etik karena telah membawa petugas biro ke sana. Lalu Kel meminum tonik Duyung untuk memperlihatkan kekuatan hati Duyung. Kemudian dia menyerang Lucy. Daniel dan Lucy berdebat saling menyalahkan karena ketahuan oleh Kel. Kemudian Daniel dan Hoagie yang membawa hati Duyung keluar dari sana. Hoagie meminta Daniel kembali untuk menyelamatkan Lucy. Sementara Kel yang sangat kuat terus menyerang Lucy. Di sini Lucy berharap Daniel membantunya, tapi sayangnya ternyata Daniel pergi meninggalkan Lucy sendirian. Terlihat Daniel dan Hoagie sampai di Shanghai. Mereka berdebat karena Daniel meninggalkan Lucy sendirian dan meminta kembali untuk menjemput Lucy. Tapi di sini Daniel tidak mau. Hoagie pun marah dan meninggalkannya. Lalu Daniel sendirian masuk menemui Ratu Duyung. Hoagie yang masih di luar bertemu dengan seseorang. Di sisi lain, Lucy terus melawan Kel hingga akhirnya dia mengalahkan Kel dan mengirimnya ke penjara biro menggunakan kotak delivery teleportasi di sana. Daniel memberikan hati sang Ratu Duyung yang sebentar lagi telur-telurnya akan menetas. Akhirnya sang ratu senang nih karena kebangkitan Duyung akan kembali. Dan sesuai perjanjian dia memberikan permata zamrud ke Daniel. Lalu menambahkan hadiah nih, yaitu perisai sisik rantai yang hanya diberikan kepada prajurit Duyung paling berani. Dan Daniel layak mendapatkannya karena sebagai tanda terima kasih kesetiaannya. Setelah itu Daniel pergi dan melihat Hoagie ditawan oleh Burden, yang ternyata dia bekerja untuk alkemis menemukan telur Griffon. Dan dia mengikuti Daniel sejak tadi untuk merebut permata tersebut. Lalu Daniel menggunakan perisai sisik di tangannya untuk melawan Burden. Tak sengaja Hoagie menelan permata itu, kemudian Daniel mencoba melindungi Hoagie tapi gagal. Burden membawa Hoagie pergi dan merusak truk es krimnya. Tak lama kemudian dari portal muncullah Lucy. Dia kesal nih kepada Daniel karena telah meninggalkannya. Lalu menanyakan di mana Hoagie dan permata zamrud berada. Di situ Daniel menjelaskan semua yang terjadi dan membuat Daniel semakin disalahkan oleh Lucy. Truk es krim pun rusak, jadi mereka tak bisa pergi dengan teleportasi. Lucy mempunyai ide nih untuk meminta bantuan Gremlin yang bisa membetulkannya. Tapi mereka harus mengumpan dengan benda yang berbau elektronik dengan menggunakan tongkat milik Lucy agar Gremlin datang. Tapi truk es krim ikut diambil oleh Gremlin. Kemudian mereka mengikuti jejak kaki Gremlin pergi untuk mengetahui nih keberadaan bengkel Gremlin. Lalu menemukan pintu masuk sihir di mesin cuci dan masuk ke dalam sana. Magic secret entrance.
Singkat cerita, sampailah mereka di bengkel Gremlin. Lucy menghampiri mereka dan meminta tongkatnya dikembalikan. Hal itu membuat Gremlin marah dan mengikat mereka untuk dijadikan santapan para Gremlin. Di situ Daniel menggunakan perisai sisiknya untuk melepaskan tali Lucy. Lalu Lucy mendapatkan tongkatnya lagi nih dan melawan para Gremlin. At least not until you get them to fix my truck. Setelah itu Daniel meluruskan maksud kedatangan mereka yang membutuhkan televolt untuk truk es krimnya. Kemudian Gremlin pun mau memberikannya dengan bayaran mainan boneka anjing yang ada di truk es krim. Lalu truk es krim dibetulkan oleh para Gremlin. Sementara menunggu Daniel membaca jurnal ayahnya, dia baru mengetahui bahwa telur Gripon itu adalah energi sihir dengan kekuatan yang tidak pernah habis. Maka dari itu jangan sampai ke tangan yang salah. Setelah itu truk es krim sudah selesai dibetulkan. Dengan cepat mereka teleportasi ke gurun untuk menyelamatkan Hogi. Sesampainya di sana mereka diserang oleh pasukan serangga yang menguasai gurun. Mereka tidak bisa teleportasi karena harus mengisi daya. Jadi mereka hanya bisa menghindari para serangga. Kemudian Daniel menggunakan perisai sisik untuk menyerang para serangga. Tapi salah satu serangga menerbangkan truk mereka, lalu menjatuhkannya. Untung aja daya sudah penuh, jadi mereka berhasil selamat dengan teleportasi ke tempat Fata Morgana berada. Terlihat dari jauh Burden belum masuk ke dalam Fata Morgana. Terlebih dahulu mereka akan ke kuil Raja Serangga yang berada di dekat sana untuk mengambil tongkat milik sang raja. Mereka akan menggunakan mantra penyelubung dengan memakai bisa serangga yang dicampur debu bunglon agar aroma mereka sama dengan serangga. Setelah itu mereka masuk ke dalam sana. Para serangga tidak ada yang melihat mereka. Tapi mantranya mulai memudar yang membuat mereka ketahuan dan diserang oleh para serangga. Hingga akhirnya Daniel menemukan perisai sang raja untuk menaklukkan dan mengusir para serangga. Lalu mereka kaget nih melihat Raja Serangga sudah tidak sadarkan diri karena serangan Burden. Sementara itu Burden sudah mendapatkan tongkat Raja Serangga. Dia meminta anak buahnya seorang goblin bernama Prospero untuk membuat Hogi makan banyak agar memuntahkan permata itu. Di situ Lucy mengendap-endap untuk menyelamatkan Hogi. Sementara Daniel dari jauh menggunakan perisai Raja Serangga untuk memerintahkan para serangga menyerang Burden. Sementara Hogi yang melarikan diri, tiba-tiba dia bersendawa sangat keras hingga memuntahkan permatanya. Dengan cepat Lucy mengambilnya, lalu dia diserang oleh Prospero. Di situ Lucy berhasil mengalahkannya. Lalu Daniel menghampiri Lucy dan juga Hogi. Tiba-tiba Burden menyerang mereka semua. Hingga akhirnya mereka ditangkap. Lalu Burden mengambil permata dan dipasang ke tongkat Raja Serangga. Namun portal Fata Morgana tidak bisa terbuka. Kemudian Burden meminta Daniel untuk membuka portal itu karena hanya dialah yang tahu caranya. Tapi Daniel meminta Burden untuk melepaskan mereka termasuk Hogi. Burden pun sepakat nih. Lalu Daniel membuka portal tersebut. Antharis. Setelah itu Burden mengabari Victor bahwa dia berhasil membuka Fata Morgana. Kemudian Burden membuat kesepakatan dengan Daniel untuk meminta mereka ikut masuk ke dalam dengannya. Setelah itu dia akan membebaskan Daniel dan juga lainnya. Lalu mereka semua masuk ke dalam Fata Morgana. Sambil berjalan Daniel menceritakan tentang penyihir mawar. Jadi pada zaman dahulu seorang penyihir menumbuhkan mawar ajaib untuk mencuri kehidupan orang lain dan memperpanjang hidup penyihir. Tapi dia tidak merasa puas, lalu menggunakan kristal ajaib dia membuat mantra jahat ke mawar itu untuk mencuri semua kekuatan penyihir di kotanya. Hingga tinggal dia yang bisa menggunakan sihir tersebut. Tapi dia masih belum puas dan terus menciptakan mantra baru lebih kuat dan membuat penyihir lupa bahwa sihir tidak bisa dikuasai penuh. Di sini Lucy dan Daniel paham nih kenapa Dark Mage ingin mengambil telur Gripon dengan kekuatan sihir yang tidak terbatas agar bisa menguasai penuh semua sihir. Setelah berjalan di hujan salju, Hogi berhasil menemukan Gripon berada.
tapi mereka harus memecahkan kunci teka-teki yang telah dirancang oleh Raja Serangga untuk melindungi telur Griffon. Di sini Daniel mencari tahu di jurnal ayahnya dan cuma ada tulisan minta bantuan VA yang berarti Victor Albright. Mereka bingung nih kenapa ayah Daniel meminta bantuan Victor Albright yang mereka tahu adalah Dark Mage. Cukup lama berpikir, Daniel tahu cara membuka kunci panel itu dengan membuka semua panel di sana secara bersamaan. It's gonna work. 3. Akhirnya mereka berhasil membuka gerbang menuju Griffon dan menemukan telur Griffon di sana. Karena tidak sabar, Burden mau mengambil telur itu. Tiba-tiba muncullah Griffon yang kakinya terikat sihir. Kemudian Daniel menggunakan Jelly Peri untuk mengalihkan perhatian Griffon agar Burden bisa mengambil telur itu. Setelah mendapatkan telur Griffon, karena kasihan Daniel ingin membebaskan Griffon sebelum mereka pergi nih. Tapi Burden dan juga Lucy tidak peduli, lalu mereka saling merebutkan telur Griffon hingga Burden pergi membawa telur tersebut. Sementara Daniel dan juga Hogi membantu melepaskan borgol sihir menggunakan perisai sisiknya. Setelah bebas, mereka malah dikejar Griffon yang mengamuk. Agar cepat keluar dari sana, Daniel memberikan air liur katak yang sebelumnya dia ambil. Ia membuat Hogi menjadi sangat besar. Kemudian mereka menyusul Burden dan juga Lucy kembali merebutkan telur itu. Hogi kembali menjadi kecil. Lalu Burden yang membawa telur berhasil keluar duluan nih dan akan menutup portal agar Daniel dan lainnya tidak bisa keluar. Akhirnya Daniel dan juga lainnya berhasil keluar tepat waktu. Tapi Burden yang dilempar Jelly Peri membuatnya dibawa pergi oleh Griffon. Tiba-tiba Lucy menghilang dan membawa telur Griffon pergi. Kemudian datanglah Dark Mage yang meminta telur Griffon kepada Daniel. Lalu datanglah Lucy menyelamatkan Daniel dan juga Hogi. Ternyata dia tidak meninggalkan mereka. Namun di situ Dark Mage menghentikan mereka untuk kabur. Tiba-tiba datanglah pasukan alkemis yang malah menyerang Dark Mage. Melihat itu, Daniel dan juga lainnya bingung nih, yang mereka pikir pasukan alkemis anak buah Dark Mage. Kemudian mereka mencoba kabur, tapi Dark Mage menangkap Daniel dan juga Hogi. Lalu Daniel meminta Lucy membawa telur Griffon pergi dari sana. Dark Mage yang marah mau membunuh Daniel. Tiba-tiba Daniel dan juga Hogi berubah menjadi emas. Yang ternyata itu ulah Victor dan menyerang Dark Mage. Dark Mage pun pergi, lalu Daniel dan juga Hogi kembali seperti semula. Setelah itu Victor menanyakan nih keberadaan telur Griffon yang tak boleh jatuh ke tangan Dark Mage. Mereka bingung karena yang selama ini mereka pikir Dark Mage adalah Victor. Lalu Victor menjelaskan bahwa dia adalah alkemis tingkat 9 dan juga penyihir tingkat tertinggi. Dan Dark Mage sesungguhnya adalah Primus Camilla. Sementara itu Lucy sampai di biro yang sudah ditunggu Primus Camilla. Dia meminta telur Griffon. Tapi Lucy masih kebingungan dengan kejadian tadi saat alkemis yang menyerang Dark Mage. Kemudian di situ Lucy menyerahkan telur Griffon kepada Primus Camilla. Sementara Daniel dan juga Hogi dibawa ke labnya Victor. Di sini dia menjelaskan bahwa selama ini Primus Camilla menggiring opini publik tentangnya sebagai Dark Mage. Dan Victor juga mengenal baik ayah Daniel, makanya di jurnal tertulis inisial nama Victor. Di sini Primus Camilla bersembunyi di balik biro dengan merencanakan misi jahatnya untuk menguasai semua sihir. Setelah itu Victor menunjukkan alat rancangannya, yaitu mantra portal untuk menyerang Dark Mage dan juga biro. Di sini Victor mengajak Daniel dan juga Hogi bekerja sama, lalu memberikan Hogi senjata laser yang berbentuk topi. Jika mantra portal sudah terbuka besar, mereka dan pasukan alkemis akan menyerang Dark Mage. Tapi
Tapi Daniel masih tidak percaya bahwa niat Victor baik nih, ingin membebaskan siapapun menggunakan sihir dengan memusnahkan Biro dan juga Dark Mage. Di sisi lain, Primus Camilla menyatukan telur Griffon dan Mawar Fugu dengan mantranya. Tiba-tiba telurnya hilang, lalu Lucy datang yang sudah tahu niat jahat Primus Camilla dan sengaja memberikan telur yang palsu. Di situ Primus Camilla menjelaskan niatnya yang baik untuk mengumpulkan kekuatan sihir yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang pantas, yaitu seperti dirinya. Lucy kecewa kepada Primus Camilla dengan keserakahannya dia menggunakan Biro agar menguasai sihir sepenuhnya. Tiba-tiba Primus Camilla berubah menjadi Dark Mage dan menyerang Lucy, tapi Lucy menghilang yang ternyata dia mengganakan dirinya menggunakan jamur ogre. Sementara Lucy yang asli berada di truk es krim tidak bisa pergi karena terkepung agen Biro atas perintah Primus untuk menangkapnya. Tiba-tiba datanglah Hogi yang diam-diam kabur dari Victor, lalu menyelamatkan Lucy. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Di sini Lucy dan Hogi sama-sama tahu bahwa Dark Mage sebenarnya adalah Primus Camilla. Sementara Daniel tidak mau bekerja sama dengan Victor karena niatnya ingin menyimpan telur Griffon untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Daniel tidak mau bekerja sama dan kabur melalui portal yang sudah terbuka besar dan langsung bertemu Lucy. Tapi Victor dan juga Alchemist keluar portal lalu menyerang mereka. Tiba-tiba Dark Mage datang, hingga Victor dan juga Dark Mage saling menyerang memperebutkan telur Griffon. Daniel, Lucy dan juga Hogi mencoba kabur dari sana untuk menyelamatkan telur Griffon. Dark Mage yang sangat kuat berhasil mengalahkan Victor hingga terbunuh. Sementara Daniel dan juga lainnya masuk ke lubang pembuangan air ke tempat markasnya troll. Terlihat para troll masih marah nih kepada Daniel yang telah menghancurkan markasnya waktu itu. Lalu Raja Troll menyerang mereka. Kemudian Daniel menggunakan tongkat alkemis dan merubah Raja Troll menjadi patung emas. Dia meminta bantuan para troll dengan balasan patung emas Raja Troll akan menjadi milik mereka. Karena para troll ini menyukai emas, jadi mereka pun setuju. Sementara itu pasukan Biro yang mengetahui bahwa Dark Mage adalah Primus Camilla. Kemudian Daniel meminta Hogi untuk mengambil tanaman Imperia di markas troll. Di sini Daniel mempunyai ide untuk menggunakan Imperia ke telur Griffon agar membuat energi telur tidak stabil dan bisa beresiko. Setelah itu mereka dengan dibantu troll bersiap menyerang Dark Mage yang datang. Para troll berhasil dikalahkannya. Kemudian Lucy menyerang Dark Mage dengan bantuan Raja Troll yang wujudnya kembali seperti semula. Setelah itu Lucy menggunakan tongkat alkemis untuk menyatukan telur Griffon dan Imperia, tapi membutuhkan waktu yang lama. Sementara Raja Troll berhasil dikalahkan, lalu Hogi akan mengulur waktu menyerang Dark Mage. Tapi sayangnya Hogi kalah dan Lucy ditangkap. Daniel pun memberi kesepakatan ke Dark Mage untuk membebaskan dia dan teman-temannya, maka telur Griffon akan menjadi miliknya. Awalnya Dark Mage tidak mau karena Daniel mengancam akan memecahkan telur Griffon yang akan mengakibatkan mereka semua akan hancur di sana. Akhirnya Dark Mage pun setuju. Setelah itu Dark Mage menyatukan telur Griffon dan Mawar Fugu. Setelah pedang Dark Mage memiliki kekuatan besar, dia mencobanya dengan menyerap sihir Lucy dan juga Hogi. Tak puas, dia menancapkan pedangnya ke tanah untuk menyerap seluruh sihir di dunia. Dark Mage merasa ada yang salah dengan kekuatan yang terlalu menyerap seluruh energi sihir. Ternyata tadi Daniel dan Lucy berhasil menambahkan Imperia ke telur Griffon. Hal itu membuat Dark Mage kewalahan menangani semua energi sihir yang terserap berlebihan, hingga dia berubah menjadi Primus Camilla karena sihir ikut terserap ke dalam pedang dan sekarang dia tidak mempunyai sihir lagi. Setelah itu Daniel mencoba melepaskan pedang yang menancap untuk menghentikan penyerapan sihir yang berlebihan. Di situ Daniel menggunakan tangan perisai sisiknya.
Hingga akhirnya dia berhasil melepaskan pedang itu dan mengembalikan energi sihir ke semua orang. Mereka pun sangat senang karena berhasil menyelamatkan dunia sihir. Hogi menanyakan ke Daniel nih kenapa dia bisa tahu tanaman Imperia. Ternyata semua dipelajari dari sehari-hari dia sebagai pelacak. Dan satu hal yang diajarkan ayahnya dan alkemis bahwa mereka tak bisa menahan sihir karena sihir itu harus bebas. Sebelum pergi, para troll meminta emasnya lagi. Lalu Lucy menyihir tumpukan pup troll menjadi emas hingga membuat para troll senang. Setelah kejadian itu Lucy menjadi primus. Dia juga meminta Daniel dan Hogi bergabung dengan Biro. Tapi mereka tidak mau nih karena ingin tetap menjadi pelacak untuk menghasilkan uang yang banyak. Lalu di situ Lucy memberikan kunci truk es krim untuk Daniel sebagai hadiah. Sebelum pergi, Daniel melihat mawar fugu sebelum disimpan oleh Lucy. Setelah itu Lucy menyimpan telur gripon dan mawar fugu di berangkas. Saat dibuka, mawar fugu ditukar dengan bunga kertas. Ternyata Daniel mengambil mawar fugu itu untuk membayar utang ke Paymaker. Tiba-tiba Prospero dan pelacak lainnya menyerang Daniel. Yang ternyata sekarang Daniel dikeluarkan dari serikat pelacak. Daniel pun mencoba kabur dari para pelacak yang menyerangnya dengan menaiki truk es krim. Lalu Tyson mengabari Daniel yang mengatakan dia diincar oleh para pelacak. Namun Daniel masih tidak mengerti kenapa dia dikeluarkan. Padahal dia menyelamatkan dunia sihir. Di akhir film, Hogi melihat leher Daniel muncul sebuah cap tato dengan lambang sesuatu. Kemudian mereka kabur dari para pelacak dengan teleportasi ke suatu tempat. Di awal film diperlihatkan Daniel dan juga Hogi memasuki sebuah galeri seni untuk mencuri sebuah cincin artefak. Lalu Daniel menggunakan batu kristal hex untuk membuka dimensi dari sebuah lukisan di sana. Mereka harus bergegas nih menemukan cincin tersebut. Jadi Daniel sudah dikeluarkan dari serikat pelacak dan Daniel harus kembali ke serikat pelacak untuk mendapatkan mantra nih agar Hogi kembali ke tubuh manusia. Dan syarat kembali ke serikat pelacak adalah menemukan benda yang tak terlacak. Salah satunya adalah cincin Dewan Penyihir. Mereka pun menemukan sebuah ruangan penyihir di sana. Terlihat semua penyihir berada di dalam rendaman lendir agar mereka lebih awet muda. Dan salah satu penyihir memakai cincin tersebut. Lalu Hogi yang akan masuk ke dalam tabung untuk mengambil cincin itu, tiba-tiba penyihir itu sadar dan keluar dari tabung tersebut. Untung aja Hogi berhasil mendapatkan cincin beserta jari si penyihir. Dan mereka mencoba kabur nih dari si penyihir. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari si penyihir dan mendapatkan cincin tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah Bixby ingin merebut cincin Dewan Penyihir. Di situ Daniel dan juga Hogi kabur dan tidak menyerahkan cincin itu. Tapi Bixby terus mengejar dan berani menggunakan sihir di tempat umum. Hingga akhirnya Bixby berhasil mengambil cincin dari Daniel dan membuat beberapa orang terkena sihir Bixby. Tidak lama kemudian Lucy dari Biro Penegakan Sihir ke tempat galeri seni untuk membuat semua orang kembali normal dan melupakan yang mereka lihat. Di situ Daniel menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan sihir di tempat umum. Lucy pun percaya dan membebaskan mereka. Lalu Lucy memberitahu bahwa dirinya akan menjadi primus untuk mengendalikan para penyihir agar lebih patuh peraturan. Tapi sebelum itu Lucy harus menemukan tongkat primus karena tongkat itu hilang setiap primus pensiun. Jika ada penyihir yang layak memakainya, dia akan menjadi primus baru. Lalu Lucy meminta bantuan mereka untuk menemukan tongkat primus. Namun di situ Daniel menolak karena ada sesuatu yang lebih penting harus diselesaikannya. Di sini Lucy kecewa karena Daniel tidak mau membantunya. Akhirnya Daniel pun pergi meninggalkan Lucy. Kemudian Hogi menjelaskan kepada Lucy bahwa sebenarnya Daniel dikeluarkan dari serikat pelacak karena telah melanggar kode etik pelacak dengan membawa petugas ke markas pelacak waktu itu. Dan sekarang Daniel harus mencari benda yang tidak terlacak sampai malam ini agar bisa kembali ke serikat pelacak. Lucy baru mengetahuinya nih dan merasa bersalah karena marah kepada Daniel. Lalu Hogi mengejar Daniel dan mencoba menenangkan Daniel untuk mencari benda tak terlacak lainnya. Hogi yang merasa lapar menginginkan sebuah pizza dan muncullah sebuah pizza. Hogi ingin memakannya, namun pizza itu terus melayang dan dia mengikutinya. Hingga Hogi bertemu bocah wanita yang mengendalikan pizza itu. Lalu Daniel menghampirinya dan tahu nih bahwa bocah itu sengaja memancing mereka untuk bertemu. Ternyata bocah itu bernama Shakila Cinda yang tahu semua tentang Daniel.
Dia ingin meminta bantuan Daniel nih untuk menemukan kakaknya yang hilang bernama JC. Mendengar itu Daniel mengenal sosok JC nih, yaitu seorang pelacak legenda. JC ini telah menghilang sudah cukup lama dan satu-satunya petunjuk hanya ada di markasnya. Namun hanya seorang pelacak yang bisa masuk ke dalam sana dan meminta bantuan Daniel. Namun Daniel menolak karena dia harus menemukan benda tak terlacak. Lalu di situ Shakila menawarkan benda tak terlacak, yaitu mata maha melihat Cyclops yang ada di gudang keluarganya, sebagai imbalan jika Daniel menemukan kakaknya nih. Mendengar itu Daniel pun setuju. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah kedai yang ternyata tempat rahasia markas JC. Hingga mereka sampai di sebuah ruangan besar dan terdapat sebuah rintangan untuk sampai di ujung ruangan. Mereka pun mulai melewati rintangan di sana, tapi Daniel terjatuh ke bawah yang terdapat duri. Dan ternyata itu hanyalah game sihir yang dibuat oleh kakaknya. Jadi mereka harus berhasil melewati rintangan hingga memencet tombol di ujung ruangan. Karena sudah gagal 2 kali, Daniel menyusun rencana agar bekerja sama untuk melewati rintangan dan Hogi yang akan memencet tombol di sana. Shakila berusaha menggunakan cakramnya menjadi perisai. Hingga akhirnya Hogi berhasil memencet tombol dengan menggunakan jari si penyihir yang mereka curi. Kemudian mereka masuk nih ke dalam markas pelacak JC dan mencari petunjuk di sana. Lalu Daniel melihat sebuah catatan JC yang menyelidiki Spellbound, yaitu keluarganya Daniel. Lalu Shakila yang menemukan palu perang milik leluhur keluarganya. Kemudian Shakila memegang palu itu dan seketika dia melayang dan tak sadarkan diri. What happened? Daniel pun menggunakan kekuatan tangannya untuk melepas palu itu dan Shakila kembali sadar. Shakila menceritakan bahwa tadi dia berada di dalam roh dan bertemu para leluhurnya. Dan salah satu mengajarkan Shakila menggunakan cakra miliknya menjadi perisai. Lalu Daniel menanyakan kenapa kakaknya menyelidiki Spellbound dan mempunyai buku pemeliharaan sihir dan juga pencari kuno. Namun Shakila tidak tahu soal itu. Kemudian mereka menemukan petunjuk sebuah peta segitiga Bermuda. Bisa jadi Jesse berada di sana. Di sisi lain, Lucy menemukan Camilla yang dipenjara untuk menanyakan tongkat Primus. Namun Camilla meminta mencari tongkat Primus sendiri karena hanya orang yang layak yang bisa menggunakannya. Salah satu petugas biro mendengar percakapan mereka. Kembali ke Daniel harus mencari petunjuk lain dengan bermain bowling di markas JC. Di situ Daniel gagal mencetak strike, lalu giliran Shakila dan langsung berhasil. Kemudian sebuah ruangan bawah tanah terbuka. Di dalamnya terlihat ada Haruspex, yaitu bola sihir seorang peramal yang memakai jubah baja. Dia sedang bermain arcade di sana. Haruspex ini mengenal Daniel karena pernah menyewanya untuk melacak bulu ular Aztec. Lalu Daniel meminta bantuannya untuk membaca peta untuk menemukan Jesse yang hilang cukup lama. Tanpa basa-basi, Haruspex akan membantu mereka. Tapi sihirnya membutuhkan alat tukar yang setara, yaitu memberitahu rahasia mereka untuk menemukan lokasi rahasia. Kemudian Shakila mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin kakaknya kembali agar dia tidak merasa kesepian. Ungkapan Shakila yang tulus berhasil mengeluarkan sihir rahasia. Kemudian Haruspex menemukan titik keberadaan Jesse di segitiga Bermuda. Dengan cepat mereka pun menaiki truk es krim untuk teleportasi ke sana hingga mereka sampai di atas sebuah kapal. Tiba-tiba ada sihir mantra teleportasi dan membuat truk es krim mereka hampir terjatuh ke laut. Lalu mereka berusaha menyelamatkan diri sebelum truk es krim jatuh ke laut hingga akhirnya mereka berhasil selamat. Ternyata di kapal itu ada pasukan alkemis yang sudah berubah menjadi patung emas. Mereka bingung atas apa yang terjadi dengan pasukan alkemis. Tiba-tiba pasukan alkemis kembali sadar namun berubah menjadi zombie dan menyerang mereka. Lalu di situ Hogi mencium bau sihir yang busuk yang ternyata berasal dari sebuah kotak jiwa. Shakila merasa kakaknya berada di dalam kotak itu. Tiba-tiba ada drone keamanan muncul menyerang nih bersamaan pasukan alkemis zombie.
Daniel mempunyai ide untuk membuka kotak ajaib, sementara Shakila akan melindungi Daniel dengan menggunakan perisainya. Lalu Hogi akan mengalihkan pasukan zombie alkemis. Hingga akhirnya Daniel berhasil membuka kunci kotak jiwa itu. Tapi para zombie alkemis dan drone keamanan menyerang mereka. Tiba-tiba terbuka nih kotak jiwa itu, keluarlah Jesse. Tapi ternyata Jesse berubah menjadi iblis dan menyerang mereka. Shakila mencoba menyadarkan kakaknya nih, namun terus diserang. Lalu Daniel mempunyai ide menyadarkan Jesse dengan memberikan palu perang. Hingga akhirnya Jesse kembali sadar dan mengenali Shakila. Akhirnya Shakila senang bertemu kembali dengan kakaknya. Lalu Jesse berkenalan dengan Daniel dan juga Hogi. Lalu Jesse menceritakan dia sedang melacak peti keluarga Spellbound, yaitu kesatria kuno dan kuilnya tersembunyi nih di segitiga Bermuda. Kemudian dia ditangkap oleh Victor Albright dari Alchemist karena mengincar hal yang sama sepertinya. Dan bertahun-tahun dia dikurung di dalam kotak jiwa dan merubah wujudnya menyeramkan yang memiliki tanduk iblis. Hogi memberitahu Jesse bahwa Victor Albright sudah tewas. Karena tidak ada waktu lagi, Daniel menagih benda tak terlacak sebagai balasan karena menemukannya. Namun Jesse ingin menyelesaikan misinya lebih dulu nih, menemukan peti harta karun berisi sihir kuno Spellbound. Awalnya Daniel tidak mau membantu, namun karena penasaran dengan peninggalan keluarganya itu, dia pun setuju. Kemudian Jesse menggunakan alat yang melacak kuil Spellbound berada. Lalu muncullah pulau tersembunyi dari dalam laut. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu Jesse meminta Daniel membantunya nih, membuat tanda rune jalur mantra suar. Jesse sambil menjelaskan sejarah sihir keluarga Spellbound seperti pahlawan yang melayani pengguna sihir dengan melindungi dan menemukan sihir-sihir yang langka. Mendengar itu, Daniel baru mengetahuinya bahwa nama belakangnya mempunyai sejarah. Lalu Jesse menuangkan cairan sihir di atas mantra. Seketika bersinar dan keluarlah sebuah batu mistikal. Lalu Jesse yang menyentuhnya terpental karena dilindungi sihir Putri Duyung. Kemudian Daniel yang menggunakan tangan perisai sisik rantai yang diberikan Duyung untuk membuka kunci batu mistikal. Hingga akhirnya batu itu menunjukkan letak kuil Spellbound berada di seberang mereka. Shakila dan juga Hogi yang menunggu diserang oleh para monster iguana. Untung aja Jesse dan Daniel menolong mereka, tapi muncullah monster iguana lainnya. Kemudian mereka pun mencoba kabur dari sana menuju kuil Spellbound untuk berlindung. Saat mereka naik di atas batu, tiba-tiba para monster iguana berhenti mengejar. Dan ternyata batu yang dinaiki mereka adalah badan induk monster iguana yang besar. Shakila dan juga Hogi yang tertinggal dikejar oleh induk monster iguana itu. Lalu Shakila menggunakan perisainya untuk menyerang monster itu hingga salah satu kakinya monster terputus. Tapi tiba-tiba kaki monster itu tumbuh kembali. Lalu Shakila dan juga Hogi bersembunyi di dalam goa. Di sini Jesse yang sudah sampai di kuil terpana atas pencapaiannya misi selama ini. Daniel mencoba menyadarkan Jesse untuk menyelamatkan Shakila dan juga Hogi. Setelah itu Daniel dan juga Jesse menyelamatkan mereka. Lalu kabur menaiki kapal. Akhirnya mereka berhasil lolos dari monster iguana. Kemudian Jesse menjelaskan bahwa kekuatan kuno di dalam peti Spellbound satu-satunya cara buat mengembalikan ke tubuh normal. Dan sekarang mereka akan kembali pulang. Di sana Jesse akan memberikan benda tak terlacak miliknya kepada Daniel. Tiba-tiba monster iguana itu masih mengejar dan naik ke atas kapal mereka.
Di awal film terlihat monster iguana berusaha naik ke atas kapal mau menyerang mereka. Dan ternyata para monster iguana lainnya ikut menyerang mereka. Mengetahui Daniel menaiki truk es krim teleportasi dan sekarang sudah tenggelam, Jesse pun menyebur ke dalam laut. Tidak lama kemudian Jesse kembali menaiki truk es krim. Lalu mereka akan kabur dari sana, tapi truk es krim kehabisan daya untuk teleportasi. Kemudian Jesse menggunakan kekuatannya dan mengisi energi truk. Lalu mereka pun kabur teleportasi dari sana dan sampai di pos luar. Ternyata Jesse ini sengaja memasukkan koordinat ke pos luar karena benda tak terlacak miliknya disimpan di sana. Lalu Daniel memberitahu Jesse bahwa dia dikeluarkan dari serikat pelacak karena membawa petugas biro ke pos luar. Dan sekarang Kel penjaga pos luar membenci Daniel. Kemudian Jesse dan Shakila yang akan masuk ke dalam, sementara Daniel dan juga Hoagie menunggu di truk. Mereka pun disambut nih oleh Kel dan dia tahu bahwa Daniel ikut bersama mereka. Di situ Jesse menegaskan untuk tidak mengganggu Daniel karena temannya. Lalu Jesse meminta bendanya, yaitu mata melihat Cyclops. Namun Kel tidak mau memberikannya sebelum membuat kesepakatan dengannya. Tiba-tiba muncullah Kel di dalam truk es krim dan menagih utang kepada Daniel. Lalu mereka dibawa ke tempat markas serikat pelacak. Di situ Kel ingin menyiksa mereka untuk membayar kerugiannya. Di situ Hector menyambut Daniel sebagai mantan pelacak. Namun Daniel menegaskan bahwa dia punya benda tidak terlacak dan akan kembali ke serikat pelacak. Tapi benda itu masih ada di Jesse. Mendengar itu para pelacak tak percaya nih karena Jesse sudah mati. Daniel pun diberi hukuman karena tidak membawa benda tidak terlacak dengan memutar roda hukuman. Di sisi lain Lucy mendatangi Paymaker nih. Dia menanyakan cara mendapatkan perak sihir. Tapi sayangnya Paymaker tidak mau memberitahunya karena benda itu hanya untuk penyihir. Di situ Lucy memberitahu maksudnya menggunakan perak sihir untuk menemukan tongkat Primus, tapi Paymaker tidak mau memberitahunya. Kembali ke Daniel memutar roda hukuman dan mendapatkan hukuman lubang gelitik. Di sini Hoagie juga mendapatkan hukuman bersama Daniel meskipun dia bukan pelacak. Kemudian mereka pun masuk nih ke dalam lubang gelitik dan salah satu pelacak tidak sengaja jatuh ke dalam lubang. Lalu mereka disihir mantra tertawa, sementara para pelacak menonton dari luar. Lalu muncullah badut yang bertingkah lucu untuk membuat mereka tertawa. Si pelacak yang bersama mereka tertawa melihatnya. Kemudian badut itu menyerap nyawa si pelacak hingga mati. Si badut kembali bertingkah lucu nih, dan sekarang Hoagie tidak tahan menahan tawa. Daniel mencoba menghentikan Hoagie sebelum diserap oleh badut itu. Hingga akhirnya Daniel berhasil menyadarkan Hoagie. Dan sekarang Daniel yang tertawa. Kemudian Hoagie menyadarkan Daniel dengan mengatakan hal kekecewaannya kepada Daniel yang lebih mementingkan pelacak daripada pertemanan mereka. Kebenaran menyakitkan itu membuat Daniel sadar. Lalu Daniel meminta maaf kepada Hoagie kalau selama ini dia merasa seperti itu. Kemudian pertunjukan badut terus dilanjutkan nih. Daniel mempunyai ide untuk menghentikannya dan Hoagie menjadi umpan. Lalu Daniel menjatuhkan patung tengkorak dari atas menimpa badut itu hingga lenyap dan pertunjukan pun selesai. Di sisi lain Lucy diserang oleh Paymaker dan anak buahnya. Lucy memakan pai sihir menghilang dan menyerang mereka. Lalu mengambil perak sihir dari Paymaker dan pergi dari sana. Akhirnya di sini Daniel dan Hoagie selamat dari hukuman mereka. Tiba-tiba datanglah Jesse dan Shakila yang ternyata dari tadi dikurung oleh Kel di dalam brankas. Hector kaget nih melihat Jesse yang masih hidup. Lalu Jesse mengatakan bahwa Kel menahan mereka karena tidak mau Daniel mendapatkan mata maha melihat Cyclops. Kel membela diri bahwa dia ingin menghukum Daniel karena melanggar kode pelacak. Tapi Hector menganggap Kel mengganggu bisnis pelacak dengan menahan Daniel mendapatkan Cyclops. Oleh karena itu Kel akan mendapatkan roda hukuman. Dan Hector meresmikan Daniel batal dikeluarkan dari serikat pelacak, bersamaan tato di lehernya pun hilang. Setelah itu Jesse meminta bantuan Daniel yang sudah kembali menjadi pelacak, yaitu membuka peti keluarga Spellbound. Mendengar itu Hoagie semakin kecewa dan pergi meninggalkan Daniel karena selalu mementingkan pelacak. Di sisi lain Lucy ditemui dua petugas biro dan dibawa menemui seseorang yang ternyata sebuah perangkap yang dibuat rekannya bernama Alice.
Di sini Alice yang sebelumnya menguping pembicaraan Lucy dan juga Camilla, dia ingin menemukan tongkat Primus sebelum Lucy. Ternyata dia juga berhasil mendapatkan perak sihir dari Pie Maker. Kemudian Alice menyerang Lucy. Untung aja Hoggy datang membantu Lucy. Kemudian mengambil perak sihir Alice agar tidak bisa digunakannya. Dan Alice pun pergi dari sana. Lalu Hoggy menceritakan kepada Lucy nih bahwa dia kesal kepada Daniel yang mementingkan pelacak. Dan Hoggy akan membantu Lucy menemukan tongkat Primus. Di sisi lain Daniel, Jessie, dan Shakila mengejar Bixby untuk merebut cincin Dewan Penyihir. Jessie menyerang Bixby dan memaksanya memberikan cincin itu. Alright, let's speed this up. Forge! I got top dollar for two. Hingga akhirnya Bixby memberitahu bahwa cincin itu sudah dijualnya ke bengkel perak tempat perak sihir dibuat. Dengan cepat mereka pergi nih mencari bengkel perak berada. Lalu mereka menemukan mesin untuk masuk ke dalam bengkel. Hanya saja yang bisa menyentuh mesin itu cuma penyihir. Kemudian Daniel menggunakan jari penyihir yang masih disimpannya. Dan pintu masuk ke bengkel perak terbuka. Di sisi lain Hoggy mengajak Lucy ke markas Jessie dan bertemu dengan Harustek. Melihat Lucy, Harustek tidak suka nih ada petugas biro. Dan tidak mau membantu mereka menemukan tongkat Primus. Di situ Hoggy mencoba meyakinkan Harustek dengan mengatakan bahwa Lucy lah yang mengalahkan penjahat yaitu Primus Camilla. Dan akan membuktikan kejujuran Lucy dengan memberitahu rahasia Lucy yang menginginkan tongkat itu. Di sisi lain Daniel dan lainnya masuk ke dalam bengkel perak yang seperti restoran. Mereka akan memilih bahan makanan sihir untuk mendapatkan perak sihir yang keluar dari perut mereka. Jika salah memilih bahan makanan akan berubah menjadi perak. Di sini Daniel merindukan Hoggy yang bisa memilih bahan sihir itu. Kemudian mereka memulai memilih 4 bahan makanan dan semuanya dicampur. Mereka berdebat tidak mau meminum ramuan itu hingga Daniel yang meminumnya. Akhirnya berhasil dan mereka mendapatkan celengan babi perak. Tidak lama datanglah Pie Maker di sana. Dia melihat Daniel dan memberitahu bahwa mereka bukanlah penyihir. Di sisi lain Lucy berkata jujur kepada Harustek bahwa sebenarnya dia tidak mau menjadi Primus. Tapi jika orang lain menjadi Primus takut akan lebih buruk. Dan dia akan menggunakan kekuatan Primus untuk membantu orang lain dan menjadi lebih baik. Perkataan Lucy semua ternyata jujur nih. Harustek akan membantu mereka mendapatkan tongkat itu dengan menemui Primus pertama yang menyembunyikan tongkat itu. Tapi Primus pertama sudah mati, maka mereka akan memakai proyeksi astral untuk bertemu roh Primus pertama dengan menggunakan segel perak sihir untuk ke alam Primus. Kembali ke Daniel dan lainnya yang ketahuan bukan penyihir ditangkap oleh petugas bengkel. Kemudian Pie Maker marah melihat jari penyihir milik adiknya yang dibawa Daniel. Lalu Jessie yang memberontak disiram ramuan oleh Pie Maker dan berubah menjadi perak. Kemudian Daniel dan Shakila mencoba kabur dari sana melawan mereka semua. Tiba-tiba Jessie melelehkan perak di tubuhnya dan kembali ke wujud iblis. Kemudian Jessie menyerang Pie Maker dan merubahnya menjadi iblis. Lalu Pie Maker dan juga Jessie menyerang mereka semua nih. Shakila mencoba menyadarkan Jessie, kemudian Daniel memberikan palu kepadanya dan Jessie kembali menjadi normal. Lalu Jessie melepaskan sihir iblis dari Pie Maker. Kemudian mereka pun pergi dari sana nih. Setelah itu di markas Daniel meminta penjelasan atas apa yang dilakukannya mengubah Pie Maker menjadi seperti alkemis yang menyerangnya di kapal. Di situ Jessie menjelaskan bahwa yang tadi bukanlah sosok dirinya, melainkan ada sosok lain di tubuhnya dan palu perang menyadarkannya, tapi membuat sosok itu semakin kuat. Karena tidak ada waktu lagi, mereka harus bergegas nih memasuki alam Primus. Dengan menggunakan celengan babi perak sihir untuk menemukan tongkat Primus, karena peti itu akan terbuka jika memakai tongkat Primus. Mendengar itu awalnya Daniel menolak karena Lucy juga sedang mencari tongkat Primus. Jessie meyakinkan bahwa dia hanya ingin menggunakannya untuk membuka peti, bukan dipakai untuk hal buruk. Lalu Daniel pun setuju untuk membantunya. Kemudian mereka melakukan proyeksi astral dan waktu mereka tidak lama sampai perak sihir terbakar. Lalu mereka masuk ke sebuah pintu menuju alam roh Primus. Terlihat banyak batalion petugas biru yang sangat ketat menjaga di sana. Mereka harus mencuri Primus pertama untuk mengetahui lokasi tongkatnya.
Tiba-tiba muncullah Hogi dan Lucy yang juga berada di sana nih. Tapi Lucy kesal melihat Jessie yang menghalangi jalannya dan mengajaknya bertarung. Daniel menghentikan mereka. Di sini Lucy kecewa karena Daniel membantu Jessie ketimbang membantunya. Namun waktu Lucy sudah hampir habis nih, wujudnya kembali menjadi manusia dan membuat batalion petugas biro melihat dan menyerangnya sebagai penyusup. Kemudian Lucy dan Hogi pun bergegas kabur dari sana. Setelah itu Daniel dan lainnya harus mencari primus pertama. Lalu Daniel masuk ke lukisan primus pria yang ternyata dia adalah primus pertama bernama Evan Gray dari keluarga Spellbound. Di sisi lain Lucy dan juga Hogi berhasil kembali dengan selamat, tapi harus tek pingsan di sana diserang oleh Alice. Dia mengikuti Lucy dari tadi dan menunggu untuk mengetahui di mana lokasi tongkat primus. Terlihat Evan mengenal Daniel yang juga berasal dari Spellbound. Dia menjelaskan bahwa tugasnya menyeimbangkan dunia dengan menjaga benda sihir tetap aman dari orang jahat. Lalu Jessie dan Shakila datang dan meminta Daniel bergegas untuk menanyakan letak tongkat primus. Di situ Evan pun memberitahu bahwa sebelumnya Lucy dan Hogi juga bertanya kepadanya. Kemudian Evan memberitahu 4 ujian untuk menguasai tongkat yang berada di Cells Code. Di sisi lain, Alice terus menyerang Lucy dan juga Hogi. Mau tidak mau Hogi memberitahu lokasi tongkat primus kepadanya. Waktu mereka hampir habis, Daniel dan lainnya harus bergegas kembali sebelum perak sihir terbakar habis. Daniel pun berpamitan dengan Evan. Tiba-tiba wujud Jessie kembali menjadi manusia dan Evan yang melihat itu langsung menyerang mereka. Batalion petugas mengejar mereka atas perintah Evan. Karena wujud manusia mereka terlihat, seluruh batalion mengejarnya. Mereka harus bergegas nih keluar dari sana. Daniel dan juga Jessie sudah sampai di depan pintu keluar, namun Shakila tertinggal. Jessie tidak mau meninggalkan Shakila, tapi Daniel tidak mau keluar tanpa Shakila dan menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka yang hampir keluar dikepung oleh batalion petugas, namun pintu tidak bisa disentuh oleh manusia. Lalu Daniel menggunakan tangan besinya, dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Di sini Shakila masih syok karena hampir ditangkap. Namun Jessie seperti tidak peduli dengannya dan mengajak pergi ke Cells Code menemukan tongkat itu. Daniel pun kesal nih karena Jessie tidak pernah menjelaskan rencananya dan semua serba kejutan. Lalu Daniel memilih berhenti membantu Jessie karena merasa aneh tiba-tiba Evan menyerang mereka. Daniel mengajak Shakila untuk ikut dengannya, namun Jessie terus meyakinkan Daniel untuk membantunya masuk ke kuil Spellbound. Tapi Daniel tetap tidak mau. Tiba-tiba Jessie berubah menjadi iblis kembali dan menyerang Daniel. Lalu di situ Daniel pun menghilang. Terlihat Daniel menghilang begitu saja. Shakila menanyakan kepada Jessie yang sudah sadar kemana perginya Daniel. Lalu Jessie yang melihat bekas segel teleportasi yang berarti Daniel pergi ke tempat lain. Yang ternyata Daniel sampai di suatu tempat dan sisik rantai di tangannya rusak nih akibat serangan Jessie. Tiba-tiba muncullah makhluk ikan yang menyerangnya. Yang ternyata Daniel berada di istana Ratu Duyung bernama Nurenya. Dan makhluk ikan itu adalah anaknya. Kemudian Daniel menanyakan kenapa dia bisa sampai di sana. Nurenya menjelaskan bahwa pelindung sisik rantai memiliki sistem pengaman. Jadi jika sisik rantai rusak, maka itu akan mengembalikan Daniel kepadanya lagi. Lalu Nurenya melihat sihir ungu dan biru pada sisik rantai yang merupakan sihir Dread Magic. Daniel menjelaskan bahwa sihir itu berasal dari Jessie yang menyerangnya. Kemudian Nurenya menjelaskan bahwa Dread Magic adalah kekuatan jahat yang mengancam untuk menguasai dunia. Jika sihir itu kembali, maka dunia akan tamat. Karena sihir itu sudah disegel sejak lama. Dahulu kala, Dread Magic ini diciptakan oleh penyihir bodoh yang ingin meningkatkan kemampuannya dengan tak wajar. Sihir tersebut sangatlah jahat dan penuh kebencian. Kekuatan sihir ini tidak butuh mantra atau totem yang bisa menyebar tanpa batas. Sihir itu sangat susah dikalahkan hingga semua bersatu dan berhasil menyegelnya di dalam peti dan menenggelamkannya di pulau bawah laut. Lalu Daniel heran kenapa Jessie bisa mengetahui tentang sihir itu. Menurut Nurenya, ada sisa-sisa sihir itu di bumi yang ingin menyatu kembali dengan sumber utamanya. Lalu Daniel sadar nih kenapa Jessie dikurung dalam kotak jiwa karena dia menyentuh artefak sihir kuno. Di situ Nurenya meminta Daniel untuk menghentikan Jessie sebelum Dread Magic bangkit.
Lalu Daniel tahu cara menghentikannya dengan menemukan tongkat Primus lebih dulu dan meminta Nurenya mengirimnya ke Skelcode. Tapi Nurenya tidak bisa membantu Daniel untuk teleportasi dan dia harus memperbaiki sisik rantai. Tapi yang bisa memperbaiki hanyalah seekor ikan bernama Spanos. Lalu Daniel akan bergegas mencari Spanos dengan bantuan frekuensi milik Nurenya. Kemudian di situ Nurenya berpesan untuk tidak membawa Spanos ke hadapannya. Setelah itu Daniel mencari Spanos mengikuti arah frekuensi dan melihat seorang pria yang menculik ikan yang diduga Spanos. Kemudian Daniel mengejar pria itu hingga sampai di sebuah gudang. Di sisi lain Hogi, Lucy dan juga Harustek diikat oleh Alice. Lalu di sini Lucy menggunakan tongkat batonnya yang berhasil ditemukan Harustek untuk melepaskan tali mantra tersebut. Akhirnya mereka bebas. Kembali ke Daniel nih yang mengikuti pria itu masuk ke dalam gudang dan Daniel terperangkap jebakan di sana. Yang ternyata pria itu alat pengendali Spanos. Dia kaget nih melihat sisik rantai ciptaannya dipakai oleh Daniel. Lalu Spanos menyerang Daniel dengan alat perangkapnya. Gizmos and death traps like this one. Hingga akhirnya Daniel berhasil menangkap Spanos dan mengurungnya di dalam toples. Kemudian Daniel memaksanya untuk memperbaiki sisik rantai yang diberikan Nurenya. Mau tidak mau Spanos akan memperbaiki, tapi dia membutuhkan mata air Nurenya. Lalu Daniel mengingkari janjinya dan membawa Spanos ke hadapan Nurenya. Ternyata Spanos dan Nurenya bersaudara, namun mereka tidak akur dan saling berdebat tentang masa lalu. Daniel mencoba menghentikan mereka dan meminta mengungkapkan kekesalan satu sama lainnya hingga akhirnya mereka saling meminta maaf. Setelah itu Nurenya dan Spanos memperbaiki sisik rantai. Sisik rantai sudah diperbaiki lebih canggih karena bisa memanggil kodok teleportasi di mana saja dan dapat mengusir satu serangan Dread Magic. Di sisi lain Lucy dan juga Hogi harus bergegas nih lebih dulu mendapatkan tongkat Primus. Namun truk es krim teleportasi tidak ada. Lalu Harustek membantu mereka teleportasi yang ternyata ada di arcade. Terlihat Jessie dan juga Sakila sudah sampai di Gunung Merapi Selkots. Mereka harus melewati rintangan pertama di sana. Tiba-tiba muncullah Lucy dan juga Hogi yang menyusul Jessie dan juga Sakila. Tapi Jessie menyerang Lucy hingga Hogi terjatuh ke sungai lava. Lalu Sakila menyelamatkan Hogi, kemudian mereka gencatan senjata sementara dan melewati rintangan bersama-sama. Di sisi lain Daniel memanggil kodok teleportasi untuk pergi ke Skelcode. Lalu Hogi baru sadar Daniel tidak bersama Jessie dan menanyakan keberadaannya. Tapi Jessie tidak memberitahunya. Kemudian mereka berpisah nih dan masuk ke pintu berbeda. Lalu mereka harus melewati rintangan kedua, yaitu memilih bahan sihir untuk membuat mantra pelindung melewati air terjun lava. Tapi Lucy yang bukan sang pelacak tidak tahu cara membuat mantra sihir. Tiba-tiba Daniel muncul menaiki kodok. Kemudian Daniel menjelaskan tentang Jessie. Tapi Lucy dan juga Hogi salah paham yang mengiranya membantu Jessie. Karena tidak ada waktu lama, Daniel bergegas nih mencampur bahan sihir untuk membuat mantra anti api. Lalu Daniel sambil menjelaskan bahwa tujuan Jessie membuka peti Spellbound adalah melepaskan Dread Magic yang bisa menghancurkan dunia. Mereka harus bergegas mendapatkan tongkat Primus sebelum Jessie. Setelah itu mereka meminum mantra sihir anti api dan berhasil melewati air terjun itu. Kemudian masuk ke rintangan ketiga, yaitu membuka pintu dengan menyesuaikan cermin ke cahaya di sana. Di tempat lain Jessie dan juga Sakila juga masih berusaha melewati rintangan ketiga. Kembali ke Daniel nih, berusaha membuka pintu sebelum luapan sungai lava menenggelamkan mereka. Oh, good job. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Terlihat pintu Sakila dan juga Jessie masih ada yang berarti mereka masih berada di rintangan ketiga. Lalu mereka bergegas masuk ke rintangan terakhir, yaitu mengambil tongkat Primus yang ada di tubuh monster batu. Di sisi lain Jessie menggunakan kekuatan iblisnya dan berhasil keluar dari rintangan itu. Lalu Sakila senang nih melihat Daniel selamat. Kemudian Daniel mencoba menghentikan Jessie untuk tidak mengincar peti Spellbound. Namun di situ Jessie tidak peduli. Saat mereka berdebat, tiba-tiba muncullah Alice yang ternyata berhasil melewati rintangan dengan mengorbankan petugas biro untuk membuka jalur rintangan untuknya.
Di situ Alice menyihir mereka untuk tidak bisa bergerak. Lalu Alice meminta Lucy untuk mengambil tongkat Primus itu untuknya. Jika tidak, dia akan membunuh Hoggy. Kemudian Lucy bingung nih, gimana caranya mengambil tongkat dari atas tubuh monster batu. Lalu Lucy menyadari untuk tidak mengalahkan monster batu itu, tapi justru tunduk kepadanya karena tugas Primus adalah melayani kekuatan sihir. Dan akhirnya monster batu itu mempersilahkan Lucy untuk mengambilnya. Namun sayangnya Alice lebih dulu mengambilnya. Dia akan menjadi Primus baru yang akan memimpin Biro. Kemudian monster batu langsung menghajar Alice yang tidak pantas mendapatkan tongkat Primus. Lalu monster batu menyerang mereka semua dan mereka saling memperebutkan tongkat Primus. Daniel dan juga Hoggy diserang monster batu. Untungnya Shakila menggunakan perisai pelindung menyelamatkan mereka. Kemudian tongkat Primus terbang ke hadapan Shakila, yang berarti monster batu memilih Shakila sebagai Primus karena telah melindungi Hoggy, yaitu makhluk sihir. I'm the boss now? Lalu Jessie langsung kabur membawa Shakila yang memegang tongkat dan meruntuhkan batu ke arah mereka hingga Daniel dan lainnya terjebak di sana. Di sisi lain, Jessie dan juga Shakila menaiki truk es krim teleportasi dan pergi ke kuil Spellbound. Shakila kesal nih karena perbuatan Jessie dan merasa Jessie bukanlah kakaknya yang seperti dulu. Lalu Jessie menjelaskan bahwa yang dilakukannya ini untuk membuat tubuhnya kembali menjadi manusia dan meminta Shakila untuk membuka pintu kuil menggunakan tongkat Primus. Kemudian Daniel dan lainnya telah sampai di sana. Mereka berhasil keluar dari reruntuhan batu berkat kodok teleportasi. Di situ Daniel menghentikan Shakila untuk tidak membuka kuil karena akan membinasakan dunia. Tapi Jessie terus meyakinkan Shakila. Lalu Shakila membuka kuil itu karena ingin kakaknya kembali ke wujud manusia. Pintu kuil pun terbuka nih, tapi Shakila menghilang begitu saja. Lalu Jessie mengajak mereka masuk ke dalam karena Shakila berada di sana. Yang ternyata Shakila berubah menjadi batu seperti keluarga Spellbound lainnya yang ada di sana nih. Jadi itu adalah harga karena telah membuka kuil tersebut. Daniel semakin kesal nih, Jessie mengorbankan adiknya. Jessie terpaksa melakukannya karena dari awal dia ingin Daniel yang membuka kuil karena dia adalah keluarga Spellbound. Tapi Jessie yang malah mendapatkan tongkat Primus itu. Dia ingin mengembalikan kejayaan sihir. Kemudian Daniel menyadari bahwa itu bukanlah Jessie, tapi iblis yang merasukinya menginginkan kekuatan Red Magic. Lalu Daniel menghentikan Jessie membuka peti. Dan seketika Daniel yang memegang peti masuk ke alam roh. Di sana dia melihat bayang-bayang teman-temannya dan semua hal yang telah dilaluinya. Kemudian bertemu dengan Evan, Primus pertama. Di situ Evan memberitahu bahwa Dread Magic tidak bisa dikalahkan, tapi bisa disegel oleh kotak jiwa. Namun butuh pengorbanan untuk menyegelnya dan memberitahu keluarga Spellbound yang menjadi batu karena bayaran atas pembukaan kuil. Lalu memperingatkan Daniel nih agar Jessie tidak membuka peti itu. Kemudian Daniel kembali sadar. Jessie menyerang mereka setelah itu membuka peti tersebut. I always hated you most. Di situ Jessie menyerap Dread Magic yang ada di dalam peti itu. Lalu Jessie membagi kekuatan Dread Magic ke Daniel nih dan membuatnya kesurupan menyerang Lucy dan juga Hoggy. Hear that trash for me? Hingga akhirnya Lucy dan juga Hoggy jatuh ke jurang. Lalu Jessie pergi untuk menyebarkan kekuatan Dread Magic. Sementara Lucy dan juga Hoggy berhasil selamat. Ternyata Daniel tidak kerasukan karena pelindung dari sisi rantai, tapi hanya bisa dilakukan sekali saja. Kemudian Daniel memberitahu Lucy kalau ada sesuatu yang bisa mengalahkan Dread Magic, yaitu induk monster iguana. Karena monster itu tidak bisa dirasuki oleh Dread Magic. Lalu Daniel akan mengambil lendir dari hidung monster itu. Tapi induk monster iguana terbangun dan Daniel terhisap masuk ke dalam hidungnya.
Lucy dan juga Hoagie diserang oleh monster iguana. Sementara Jessie yang sampai di biro membawa peti dan membuat petugas biro dirasuki oleh Dread Magic. Lucy menggunakan mantra bersin ke induk monster iguana dan membuatnya bersin bersamaan dengan Daniel yang keluar. Dia berhasil mengambil banyak lendir dari monster itu. Di sisi lain, Jessie pergi ke markas Albright lalu menyebarkan Dread Magic hingga merasuki pasukan alkemis. Kembali ke Daniel nih, dan lainnya kabur dari para monster iguana. Kemudian mengambil tongkat Primus dan menaiki truk es krim. Terlihat biro dan juga markas alkemis diserang oleh Jessie. Dengan cepat mereka pergi mencari Jessie. Hingga akhirnya truk es krim yang terhubung kekuatan Jessie membawa mereka ke tempat keberadaannya Jessie. Lalu mereka bersiap untuk menyegel Dread Magic menggunakan lendir monster iguana sebagai kekuatan tongkat Primus yang sudah hilang. Tapi jika berhasil menyegelnya, Lucy akan berubah menjadi batu sama seperti Shakila. Di sini Lucy pun siap berkorban untuk menyelamatkan dunia. Lalu Lucy pun mulai menyerang Jessie. Tapi Lucy gagal dan tongkat Primus lenyap. Kemudian Jessie menyebarkan kekuatan Dread Magic ke seluruh dunia. Lalu di situ Daniel mempunyai ide untuk mencari wadah totem lainnya apapun itu, karena sihirnya ada di mantra dan harus membutuhkan penyihir hebat untuk menghentikan Dread Magic. Dengan cepat Lucy dan juga Hoagie akan mencari penyihir hebat. Kemudian Daniel ke markas Jessie untuk mengambil benda totem lainnya. Di sana dia bertemu dengan Bixby dan juga Hector yang mengambil barang-barang Jessie. Lalu Daniel merebut totem tongkat yang dipegang oleh Bixby. Kemudian Hector yang kesal dengan Daniel mengeluarkannya dari serkat pelacak. Mendengar itu Daniel pun tidak peduli. Lalu Lucy dan juga Hoagie sudah kembali membawa para penyihir kuat termasuk Tyson. Setelah itu Lucy dan para penyihir lainnya menyatukan kekuatan mereka dan membaca mantra untuk menyegel Dread Magic menggunakan totem lain pengganti tongkat Primus. Tapi muncullah troll ogre nih. Penyihir dan alkemis yang dirasuki mencoba menghalangi mereka. Satu persatu penyihir membantu Lucy dirasuki Dread Magic. Lalu Hoagie melawan Paymaker yang ingin menghentikan mereka. Dan Daniel melawan Raja Troll Ogre. Di sini Lucy berusaha menyegel Dread Magic. Namun sayangnya gagal. Lalu Jessie menyalurkan Dread Magic ke Daniel. Kemudian Daniel mengambil totem yang dipegang oleh Lucy. Tapi ternyata Daniel sengaja menyerap Dread Magic dari Jessie dan dia tidak bisa kerasukan karena sebelumnya tubuh Daniel berlumuran lendir monster iguana. Kemudian Daniel sendiri yang menyegel Dread Magic ke dalam sebuah botol. Akhirnya Dread Magic berhasil tersegel. Namun Shakila masih menjadi batu nih. Sementara Lucy menjadi Primus baru Biro Penegakan Sihir. Sementara Dread Magic sudah aman nih berada di brankas biro. Namun masih ada sisa-sisa kekuatan Dread Magic yang lepas. Di situ Lucy meminta bantuan Daniel untuk mencari sisa-sisa kekuatan itu. Daniel pun siap nih membantu dan dia juga mempunyai misi lain, yaitu mengembalikan Hoagie menjadi manusia. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Shakila kembali nih berkat Harustek. Jadi saat Shakila memberitahu rahasianya, dia membagi sebagian kecil jiwanya. Lalu Harustek mengembalikan jiwanya dan membuat Shakila kembali. Mereka semua pun senang melihat Shakila, namun Shakila sedih karena kehilangan kakaknya lagi. Kemudian Hoagie mengajak Shakila untuk bersama mereka menyelesaikan misi. Daniel juga memberitahu bahwa dia dikeluarkan lagi dari serikat pelacak. Di akhir film diperlihatkan Burden berada di cheat code menemui Hector. Di situ dia membawa cakar Griffin dan ingin menukarnya dengan nyawa Daniel Spellbound. Yang ternyata Burden ini dirasuki oleh sisa-sisa Dread Magic. Nah itu tadi kelanjutan episode terakhir dari film Daniel Spellbound Season 2 part yang terakhir. Gimana Sleeper? Episode terakhirnya seru banget kan? Ternyata Daniel berhasil nih menyegel kembali Dread Magic untuk menyelamatkan dunia. Dan sepertinya masih akan ada season ketiga, so patut kita tunggu.
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.